Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat Rantepao dan peserta ibadah live streaming, khususnya ibadah pukul 9 WITA dan 18 WITA. Dan selamat datang pada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih yang baru pertama kali beribadah di Gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 30 Maret 2025 yaitu sebagai berikut. Poin ke-11. Janji iman untuk pembayaran pinjaman bangunan gedung Bunga Lalan, silakan baca di Warta. Poin yang ke-20, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 31 Maret pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin ke-22, berita PPGT. 1. Pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 31 Maret 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Kedua, untuk merealisasikan beberapa program kerja PPGT Jemaat Rantepao, maka pengurus PPGT mengadakan aksi dana berupa lauk pauk. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin ke-23. Penerimaan guru sekolah minggu Jemaat Rantepao. Bagi yang ingin mendaftarkan diri silakan baca di Warta. Poin yang ke-24, berita Jemaat Rantepao. 1. Saudara Mary Saratu STH yang selama ini sebagai tenaga pemberdayaan akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Rantepao pada akhir bulan Maret 2025. Majelis Gereja dan Warga Jemaat Rantepao menyampaikan terima kasih atas pelayanannya dan kerjasamanya. 2. Sesuai hasil seleksi dari tim kerja penerimaan tenaga Satpam atau security yang dinyatakan lolos seleksi adalah Saudara Antoni bin Paulus dan mulai bertugas pada tanggal 1 Mei 2025. Poin yang ke-25. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari NS Priscilia Putri Maharani Puntu dengan Saudara Dewiro Kevin Prodika dilaksanakan pada hari Jumat 4 April pukul 9 WITA di Gedung Gereja Kibait Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-26. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan Warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yaitu 1. Ibu Bane El Rerung Allo sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di pelayanan kelompok 2. Tuhan Yesus memberkati. 2. Bapak Esap Ferry sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan Yesus memberkati. 3. Bapak Elia Banga sekeluarga pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Krasik
dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu ada, dengan penuh kasih kami persilakan berdiri. Ya, tidak ada. Kita lanjut. Poin yang ke-27. Pelayanan peneguhan sidi kepada saudara Antoni bin Paulus dilaksanakan pada hari Minggu 6 April dalam ibadah jemaat pukul 6 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepal. Poin ke-28, berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Ibu Maria Kalili atau Mama Ranu, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 4 pada hari Senin 24 Maret 2025 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tiro Allo Buntao. 2. Ibu Marta Toding atau orang tua dari Ibu Diaken Hasnita Pongdatu atau mertua dari Bapak Edwin Bendon, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 3, pada hari Rabu 26 Maret 2025 di rumah kediaman Tagari. 3. Saudara Sarungallo Madao, anak dari Bapak W.L. Sarungallo Madao, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 3, pada hari Kamis 28 Maret 2025 di Rumah Sakit Wahidin. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok 3. 4. Bapak Y.B. Rantetasak, saudara dari Ibu Penatua Elisabeth Rantetasak atau Mama Asran, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 6, pada hari Sabtu 29 Maret 2025 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. 5. Bapak Predik Buntang Rombelayu atau Om dari Bapak Saba Sambolangi, anggota jemaat Rantepal kelompok pelayanan 3, pada hari Jumat 28 Maret di rumah sakit. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Kalebu Kete Tesu. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepal menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-29, ibadah penghiburan atau pemindahan jenazah. 1. Almarhumah Stin Sambo atau Nenek Pedi di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan pada hari Selasa 1 April 2025 pukul 18 WITA, ibadah penghiburan Mak Patama Pati. 2. Hari Rabu 2 April pukul 9 WITA, pemindahan jenazah almarhumah Stim Sambo ke Tongkonan Ponding. 3. Hari Kamis 3 April pukul 17.30 WITA, ibadah penghiburan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepal. Kedua, almarhumah Kala Usain Pirade di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Jumat 4 April pukul 18 WITA, ibadah penghiburan. Hari Sabtu 5 April pukul 11.30 WITA, pemindahan jenazah almarhumah Kala Usain Pirade ke Tongkonan Kandianan Sa'dan. Mohon dukungan doa majelis gereja dan warga jemaat Rantepal. Poin ke-30,
Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi terhadap bendahara, 1 kas jemaat pembangunan dan kas Talitakum Jemaat Rantepao pada hari Kamis 10 April sampai dengan hari Sabtu 2025 mulai pukul 16 WITA di ruang konsistori Bunga Lalan. Poin yang ke-31, kelas katekisasi atau calon sidi. Pertemuan orang tua peserta katekisasi sidi dilaksanakan pada hari Senin 7 April 2025 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kedua, rencana retret peserta katekisasi sidi dilaksanakan pada hari Sabtu pukul tanggal 12 April 2025 sampai 13 April 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Tambahan warta yaitu ibadah penghiburan almarhumah Ibu Marta Toding atau orang tua dari Ibu Diaken Asnita, yaitu 1 hari Minggu 30 Maret ibadah penghiburan Mak Patamapati pukul 18 WITA yang melayani Jemaat Rantepao. 2 hari Rabu 2 April 2025 ibadah penghiburan. 3 hari Kamis 3 April pemindahan jenazah ke Parinding Dende. 4 hari Jumat 4 April ibadah penghiburan. Demikianlah penekanan warta, atasnya kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 2 yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan perkenan-Nya lewat Jemaat Rantepao yang boleh memberikan kesempatan kurang lebih 2 tahun saya berproses di jemaat ini dalam status sebagai tenaga pemberdayaan. Begitu banyak pengalaman dalam pelayanan yang boleh saya dapatkan. Banyak mengenal medan pelayanan Jemaat Rantepao. Tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi puji Tuhan saya boleh dimampukan untuk mengangkat segala kegiatan. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan mengakhiri tugas pelayanan saya sebagai tenaga pemberdayaan, juga sekaligus mohon pamit dari tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Saya sangat merasakan sentuhan kasih dari Jemaat Rantepao, dan oleh karena itu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga hamba Tuhan, Bapak Pendeta David Tiranda, Bapak Pendeta Yonatan Mangallo, Ibu Pendeta Tabita Manggawa sebagai mentor yang dengan penuh dedikasi membimbing dan mengarahkan saya dalam mengangkat pelayanan selama ini. Terima kasih juga kepada segenap majelis jemaat, mulai dari majelis jemaat kelompok pelayanan 1 sampai majelis kelompok pelayanan 7, OIG yang boleh melibatkan dalam pelayanan
dan berbagai kegiatan yang dilakukan dan seluruh jemaat Rantepao atas penerimaan dan kasih yang tulus. Saya tidak mampu membalas kebaikan kita semua, tetapi biarlah Tuhan yang membalas dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara, dan orang tuaku sekalian. Begitu banyak kekurangan maupun tindakan yang saya lakukan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Sehingga melalui kesempatan ini, saya mohon dimaafkan. Biarlah yang baik tinggal bersama dengan jemaat Rantepao, yang tidak baik kembali kepada diri saya, dan saya akan menjadikan sebagai motivasi. Dan akhir kata, saya mohon pamit dari tengah-tengah jemaat. Terima kasih sekali lagi kebersamaan kita selama ini. Tentu dengan berbagai macam kekurangan yang saya lakukan, saya sadar bahwa di dalam mengangkat pelayanan selama ini banyak kekurangan dan keterbatasan saya. Sekali lagi saya katakan, akhir kata saya mohon pamit. Kure sumanga, salama dan selamat beribadah kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kure sumanga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Prapaskah keempat. Kita berkumpul di sini untuk terus menghayati dan mensyukuri karya Allah melalui pengorbanan anak tunggalnya yang menderita untuk menebus dosa kita. Karena itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, sebagaimana tema dalam ibadah kita pada saat ini. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Kita dan hendak memberi berkat.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Mazmur 32 kita akan baca secara responsoris dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh dirinya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Firman yang menjadi cermin dalam kehidupan kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Syabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kita telah memberikan diri untuk didamaikan oleh Allah? Sesungguhnya kita telah berdosa ketika kita tidak memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah. Tetapi di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapannya. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menembus, jangan penuh sengsara dan bagai
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberi ungkapan syukur kita yang telah kita siapkan masing-masing dari rumah kita masing-masing. Karena itu firman Tuhan datang kepada kita bahwa bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai semua yang tulus hati. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku
Ya, lako kita salanasang dente buah-buah iman melalui buah-buahan yang akan dipersembahkan keluarga, kita akan uangkan lah dilelang secara Amerika dete. Secara Amerika. Angkat tangan yang berminat. Tayo mo ka? Angka ilimam mi? Tayo mo? Tapi pimandu-mandu siya ba? Nakuha kami rekesaran taru-taru sampu mo kan jadi. Faktor U. Ya. Ya. Ya Indah. Indah. Sini. Ang kabang milimam mi. Direk. Ojo pokok. Ini dikorek. Aja kok. Sebelah kanan ndak. Ya. Direk. Ya. Lempar kah? Ya pak, tak mau. Lempar. Masih ada? Oh di belakang, di belakang. Di belakang sana, paling belakang sana. Lempar. Pental lu mau, beni bapak aja. Ya. Mangka metu Amerika. La tamaki lelang rantai pau Indonesia. Dem minta tawai. Tayo mo. Pisan. Lagpapental lumi. Depra ka. Depa. Tayo mo. Oh pental dun. Aku to. Ako tao mila ko pira sa ba akong to ite. Iya. Pepaya, kaliki. Iya, pira ta? 100. 500. Pentalun. Tapi. Ada siapa? Budak-budak berkap teh. Pira ba? Laut Selatan. Pira laut dari timur pira?
Pira? Damai? Tak ada kau? 50. Pentalun. Bayar itu na budak peminat na po misyari. Sepatu. Pokok. Siapa batas yule? Nomor 38. Belum itu sepatu tu, tak ambil toko teh. Pira mo? Oh, 30 kedua. Nepada. Ko tak apa ku tandai semua merek matoto ora kate apa ko. Tanah lah mungkin di pertama gereja tu apa. Ya, pira indok? 100 pisan. 100 pisan. 150. 150. Daerah ke 200. 200 pentalun kita Asia bilangan nih 150 pisan bang minggu 200 kepa jatuh itu tak mau pisan penduan pentalun 500 lo konin ko pira. Iya. Dia apa nampak sulit dia tamat teh. Ya teh bapa angin alle lang itu jo na sumbangkan tamat sulit. Tap wangkan sulit. Pira? Pira mo? Tay mo? Lepo pentalun dulu kami. 100 pentalun. Iya. Ya. Mangga betul laku kita solanasang. Iku aku semangat tu pada nala ketahanan lantai. Lelang bersemangat. Tuhan Allah, kami telah membawa ungkapan syukur kami masing-masing kepadamu. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami persembahkan pada siang hari ini. Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan juga tetap memberkati. Semoga kami boleh pakai dalam kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin.
Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 5 ayat yang ke-9 sampai 12. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21 dan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 12 sampai 32. Ini komputer Indonesia. Sebelah sana. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan umat-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu akan diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang Kau mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, dan berfirmanlah Allah kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami, saya ulangi, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Haleluya.
Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, ayat 12 sampai ayat yang ke-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Purre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pada hari ini kita bersyukur bahwa kita masih dimungkinkan untuk boleh bersekutu, boleh menikmati sukacita bersama melalui ibadah hari Minggu ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sangapaoi upa amidi pasikaelo puang matua. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar ungkapan damai itu indah. Dan memang kita bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita ini tidak ada damai. Misalnya di rumah kita tidak damai dengan pasangan kita, kalau masih ada bisa kita bayangkan. Misalnya kita sebagai orang yang bersaudara, kalau kita tidak damai dengan saudara-saudara kita, bisa kita bayangkan kalau ada urusan-urusan keluarga, begitu sulitnya kita akan berkomunikasi karena tidak ada damai di antara kita. Atau kalau misalnya kita di tengah-tengah masyarakat, ya mungkin dengan tetangga lah, kalau kita tidak damai dengan tetangga kita, itu pasti akan merugikan kita sendiri. Saya ingat tahun 2007 waktu terjadi fenomena Meko, saya mendengar ada orang bercerita, dia katakan ada 2 orang bertetangga, sudah 10 tahun mereka tidak bertegur sapa. Entah apa penyebabnya kita tidak tahu. Saya tanya ya yang tetangganya yang lain. Tapi yang jelas bahwa sudah sekitar 10 tahun mereka tidak bertegur sapa. Tapi waktu terjadi peristiwa atau fenomena Meko, rupanya mereka sama-sama ke sana. Dan karena kita di sana selalu nyanyi-nyanyi apa segala macam, tanpa disengaja mereka pas baku lihat, dan mereka berdua secara spontan beranjak dari tempatnya dan mereka berpelukan. Lalu kemudian mereka berdua saling menangis antara yang satu dengan yang lain. Bisa kita bayangkan. Waktu selama 10 tahun mereka tidak bertegur sapa, tetangga lagi. Nah, bagaimana kalau mereka ketemu? Atau mungkin ada yang di antara Bapak Ibu di sini yang tidak bagus hubungannya dengan tetangga. Bisa kita bayangkan. Kita mau keluar dari rumah tapi dia ada di luar. Ya mungkin kita menahan diri dulu. Jangan dulu keluar. Ada dia di luar. Atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, memang damai itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, siapapun kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita perhatikan kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden, Kejadian 3,
Ternyata bahwa manusia bukannya menjadi lebih baik ketika menerima tawaran daripada si iblis. Tetapi manusia justru menjadi takut, mereka pergi bersembunyi. Tentu sama juga halnya dalam masyarakat, kalau misalnya kita melakukan suatu pelanggaran yang menonjol, apakah kita mencuri ayamnya tetangga atau mencuri anjingnya tetangga, lalu kemudian kita diketahui oleh masyarakat, pasti kita akan menghindar dari kalangan orang banyak. Dan itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Mereka pergi bersembunyi karena mereka menjadi takut. Tapi syukur bahwa Tuhan datang mencari mereka dan berkata kepada manusia, "Di manakah engkau berada?" Lalu apa yang dikatakan oleh mereka berdua? "Kami ada di sini karena kami takut, kami pergi bersembunyi." Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata pendamaian sejak awal itu yang terjadi antara Tuhan dengan manusia, prakarsanya, penginisiatifnya, yang melakukannya adalah Tuhan. Yang mestinya bahwa kalau misalnya di antara kita ada kesalahpahaman atau permusuhan yang terjadi, yang benar ialah kita yang bersalah pergi minta maaf kepada orang yang kepadanya kita bersalah. Karena dia mengatakan di sana, "Saya kan tidak salah." Itu karena kesalahan dia. Mestinya kita yang harus datang ke sana minta maaf kawan, minta maaf om, saya telah melakukan pelanggaran, saya telah melakukan kesalahan terhadap kamu. Dan kalau dia adalah orang yang baik juga, pasti dia katakan, "Oh, saya maafkan kamu, tapi jangan diulangi lagi." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari bahagian firman Tuhan yang kita baca, kalau kita perhatikan, ternyata bahwa justru Tuhan yang mendatangi manusia, padahal kita manusialah yang berdosa, kita manusialah yang memberontak, kita manusialah yang menciptakan permusuhan. Karena upah dosa adalah maut, putusnya hubungan kita dengan Tuhan, rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Dalam bacaan kita 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21, surat Rasul Paulus ini disampaikan kepada warga jemaat dalam rangka untuk meyakinkan mereka bahwa pendamaian itu adalah dari Allah untuk manusia dan dunia ini. Itu yang mau ditanamkan, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya semua warga jemaat harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, dan pendamaian itu dari Tuhan adalah sebuah anugerah. Bukan kita yang minta, bukan kita yang merengek-rengek, bukan kita yang bermohon, tapi Tuhan sendiri mengambil inisiatif datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam rangka untuk bisa dekat dengan kita manusia, supaya tercipta pendamaian antara dia dengan kita manusia. Nah, bagaimana pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, ada yang namanya korban pendamaian, ada yang namanya korban penghapus dosa. Yang dikorbankan dalam setiap pendamaian atau penghapusan dosa adalah binatang. Apakah itu kambing, apakah itu domba, pokoknya dalam rangka terjadinya pendamaian dan dosa kita dihapuskan, harus ada binatang yang dikorbankan. Orang Toraja juga dulu, bahkan sampai sekarang di pelosok masih banyak terjadi. Kalau ada terjadi kesalahpahaman atau pertikaian atau permasalahan, lalu kemudian mereka didamaikan, biasanya orang katakan, kamu harus potong babi. Siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang potong babi. Atau mungkin dia 3/4, lalu kemudian yang 1/4
Lalu kemudian babi itu dipotong. Dan baik dalam peristiwa perjanjian lama maupun yang dilakukan oleh orang Toraja selama ini, semuanya itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan pemulihan hubungan, dalam rangka memperbaiki hubungan kembali antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Allah sendiri mendamaikan dirinya dengan manusia. Lalu apa yang dipakai oleh Tuhan untuk mendamaikan dirinya dengan manusia dan dunia ini? Yang dipakai adalah anaknya yang tunggal. Dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah sejati, dan dialah yang dikorbankan menjadi korban pendamaian yang mendamaikan antara manusia dengan Tuhan, antara dunia dengan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Anaknya yang tunggal dia rela korbankan karena cinta kasihnya kepada dunia ini. Karena dunia ini adalah miliknya, karena dunia ini adalah ciptaannya, karena kita manusia yang adalah ciptaannya yang paling mulia, tidak dibiarkan untuk terus sengsara dalam penguasaan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita sebagai orang-orang yang telah didamaikan oleh Tuhan dengan dirinya melalui anaknya yang tunggal, kita semua diberikan status yang baru, yaitu sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan apa yang Tuhan telah korbankan itu? Harus kita hargai, harus kita terima dengan baik, lalu kemudian kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru harus kita jaga dengan baik. Sama halnya kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang nantinya diberikan jabatan oleh Pak Bupati, apakah sebagai kepala OPD atau kepala bidang atau apa, atau pimpinan suatu sekolah, harus dijaga dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, supaya yang memberikan jabatan kepada kita, dia senang karena kita mendukung pemerintahannya. Tapi kalau dia tidak beres, pasti bupati katakan, tidak beres ini orang ini, saya angkat untuk membantu saya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dia tidak beres. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pendamaian ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa peristiwa pendamaian yang Tuhan lakukan itu harus disebarkan. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan yang berkata kepada kamu, menyampaikan tentang peristiwa pendamaian. Sehingga dimanapun misalnya kita semua yang hadir pada saat ini, haruslah kita juga menjadi duta-duta Kristus untuk menyampaikan berita pendamaian, mulai dari dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat dan dalam jemaat. Bisa kita bayangkan kalau kita di jemaat Rantepao di sini tidak ada damai di kelompok misalnya. Ada sesuatu yang kita mau lakukan, diundang untuk rapat, apa yang harus kita lakukan? Mungkin dia tidak datang. Ya. Untung baik kalau dia katakan, maaf saya tidak hadir karena ada halangan, apapun yang kamu sepakati saya setuju misalnya. Tapi kalau dia sebenarnya tinggal di rumahnya, dia sengaja tidak datang karena dia berseberangan dengan si A dan si B. Apa artinya kita hidup dalam sebuah persekutuan? Atau dalam sebuah rumah tangga? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggung jawab kita semua pertama ialah kita harus menyebarluaskan, memberitakan tentang peristiwa pendamaian itu yang adalah gratis, anugerah dari Tuhan. Tuhan nyatakan karena cinta kasihnya kepada kita, tidak lagi dengan potong babi, tidak lagi dengan potong domba atau kambing atau kerbau, tetapi anak domba Allah,
adalah korban yang satu-satunya untuk mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Karena itu salib kita ini, ya, yang salib dalam kita gereja Protestan tidak lagi tergantung Yesus di sana. Karena Yesus telah menyelesaikan peristiwa pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Lalu kemudian salib ini yang vertikal dalam rangka bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia telah diselesaikan. Yang horizontal adalah hubungan antara kita manusia yang juga telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya dengar panitia Hari Raya Gerejawi, panitia Paskah mempersiapkan ya salib dalam rangka memeriahkan perayaan Paskah, Prapaskah dan Paskah. Mereka persiapkan ya salib untuk ini, yang mudah-mudahan masih semakin banyak warga jemaat yang berkerinduan ya supaya nanti anak PPGT atau panitia perayaan Paskah datang membawa di rumah kita ya. Masa nangki kesulit kalau bonontan, nah saya kalau pulang kutiru anak kemabungin dipasang sudah terpasang di rumah masandang nai. Oh. Nah pala malam nak sumalang-malang kutiru jual banuanta, oi masandang dukan, oi sudah ada salib di sini, sudah terpasang di sini. Bagaimana ramainya? Ya kita lihat sudah beberapa tahun ini kota Solo kalau perayaan Natal dengan ya lampu hias pohon Natal, luar biasa. Nah bagaimana kita di sini sebagai daerah Kristen lah begitu, ya? Apalagi kita di kota Rantepao, jantungnya gereja Toraja. Bagaimana kita juga menampakkan bahwa perayaan Paskah yang kita lakukan itu betul-betul menjadi perayaan yang mensukacitakan karena Tuhan telah rela berkorban karena cinta kasihnya kepada kita dan dia telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut itu. Sehingga pendamaian itu telah boleh ada di antara kita, tercipta antara kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jagalah pendamaian itu. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Sebab kita sadar bahwa kalau dalam hidup ini tidak ada damai, kita selalu gelisah. Orang yang mungkin memusuhi kita lalu kemudian kita ketemu, lasitamu ki bisa ki menyayanu, bisa berjalan ke tempat yang lain karena kita gelisah. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, wah masana ki sitamu, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabar? Tapi anak dan si poren ada si tamu, kok ada si lempang-lempang gitu. Ya, saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang ada di sini yang sementara bermusuhan. Ya, kalau ibadah kita selesai nanti kita mau pulang ke rumah, ya datang dan berjabat tangan. Kita harus dengan rendah hati. Oh, sedangkan anak-anak ya puang matua, puang Yesus lannya surga, dia ada di dalam surga, dia adalah anak Tuhan. Tapi dia rela datang merendahkan dirinya di dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia dalam rangka untuk kita. Yang dicari adalah orang yang berdosa. Dalam beberapa kali ibadah saya menyampaikan cerita dari suatu tempat. Seorang bapak-bapak dia katakan, Pak Pendeta, saya ini masuk Kristen karena saya mendengar khotbah seorang pendeta muda. Ibu pendeta dia mengatakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang berdosa. Lalu kalau dia datang untuk mencari orang berdosa maka sasarannya adalah kita semua. Kuku apa sih ada dosa mimbe? Nak Buddha. Nak atau kakek bene-bene nak. Oh, beden ku mendete susiduka to, ko tampe to. Nak Pak Tanggaran nak. Kuku nak ku pakai na banget tu siulu. Ko nak apa akan siulu? Aku mana muane? Pura bangku paluk tua pangki yanna sengke tu silu ku baine na ko apa aku misan tu na baine ko oh na ko ada ingkuan itu ayangkan na ko sadang-sadang iba kan nak tahu oh beden duka ki Yesus itu ini harus kita tinggalkan ku bagaimana sekarang na ko pelak mu ku tampe to ne pandita sabaa oh masa naliun arang itu nama akot batu ibu pandita na ko itu pung Yesus saya tamatilinon daka tu madosa langsung aku takoto titampi lam penangku tilanta tama penangku oh yang tersadari solanasan itu, maka di antara kita pun juga dengan rendah hati harus saling mengampuni, saling memaafkan. Sedangkan puang Yesus ya nak puang matuan na pagarri iki, apalagi di antara kita sekalian. Saya yakin melalui kuasa Roh Kudus akan menuntun kita supaya sungguh-sungguh peristiwa pendamaian itu
akan selalu mewarnai kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam jemaat kita, dan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara, sungguh kita adalah orang yang berlumuran dengan dosa. Dan kita tidak berdaya untuk datang kepada Tuhan karena kita dihalangi oleh dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih, Dia rela mendatangi kita melalui anaknya yang tunggal dan memanggil kita. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan Dia sendiri mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari orang yang sesat. Kita bersyukur Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Dia mengorbankan dirinya dalam rangka terciptanya pendamaian antara Bapa kita di sorga dengan kita umat manusia, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Amin. Dipersilakan dari PGT dan setelah itu dari PKB. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom. Satu kidung rohani yang saya ingin bawakan, ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, dan berjalan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahkan
penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Makasih. Ya, minggu depan tentu pira-pira mau tahu siap teh Pak Dewan juga bisa soal Pak Pendeta Alfred. Ya, sabak ditandai mau kelasnya Pak siapa Pak Pendeta lo lu apa? Ya, waktu ulang tahunnya Gereja Toraja. Oke Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Engkau nyatakan bagi kami bahwa kami yang adalah pembangkang kepadamu, kami yang adalah manusia pendosa kepadamu, tapi Engkau dengan penuh kerendahan mengambil rupa seorang manusia, datang mencari kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pendamaian yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami, supaya di antara kami pun juga selalu tercipta kehidupan yang penuh damai, supaya kehidupan kami selalu penuh riang gembira karena selalu diwarnai dengan kedamaian. Ya Bapa kami dalam sorga, puji-pujian yang kami kumandangkan bersama, puji-pujian yang disampaikan oleh PPGT, oleh PKB, kiranya semuanya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan sepekan ke depan, Tuhan menolong memberkati kami semua, supaya boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Khususnya dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, Tuhan menyertai kami dalam merenungkan pengorbanan-Mu, penderitaan, kematian, sampai kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa itu semata-mata adalah untuk keselamatan dunia dan kami semua. Berkati panitia Hari Raya Gerejawi yang sementara menyiapkan dan mengatur segala sesuatunya, supaya boleh dilangsungkan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Bapa kami dalam sorga, pelayanan yang terus dilakukan baik di kantor gereja, pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, pelayanan ibadah-ibadah keluarga, ibadah penghiburan, dan berbagai bentuk pelayanan kasih lainnya, supaya terus dilangsungkan karena Tuhan yang menolong kami. Berkati segenap orang tua kami, anak dan cucu kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, bahwa sekalipun kami berjauhan, kami tetap satu dalam rahmat dan cinta kasih-Mu. Kepada para orang tua kami
yang sementara sakit dan sementara pemulihan, Opa dan Oma Dea di Makassar, Ibu Dekato Napa di rumah, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palambak di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Bapak Hendrik Popaton di Lu Banggai, Ibu Katrina Limbo di rumah, Ibu Kurniati Gala Lande di Rumah Sakit Elim, Ibu Diaken Vienti Frianto selesai dioperasi di Makassar, Saudara Desti di Rumah Sakit Elim, Saudara Okta di Rumah Sakit Elim, Kakek Dirga di rumah, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara-saudara kami yang sakit. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau mengetahuinya. Nyatakan kasih-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, supaya mereka boleh kembali sehat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kepada para orang tua kami dalam usia indah, baik yang datang ke gereja maupun yang tidak datang lagi di gereja, Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati para orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka yang adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Demikian pun juga kami bersyukur kalau telah dilakukan seleksi penerimaan security di Jemaat Rantepao, saudara kami Antoni bin Paulus yang telah dinyatakan lulus dalam rangka mempersiapkan diri dan dipersiapkan untuk mengangkat pelayanan. Tuhan menolong supaya boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa pelayanan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat kami terus dilangsungkan karena pertolongan Tuhan. Berkati gereja-Mu di atas muka bumi ini, khususnya Gereja Toraja, melalui BPS Gereja Toraja, wilayah klasis, jemaat, dan pada semua wilayah pelayanan yang terus dilakukan oleh Gereja Toraja. Berkati hamba-hamba-Mu semua, supaya dengan penuh sukacita terus mengabarkan, terus menyampaikan berita pendamaian yang Engkau telah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, Marcelina Rampo, King Pandin, Banto, Parung, dan mungkin masih ada tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami, melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Engkau jaga, lindungi, dan peliharakan kami Tuhan, supaya kami tetap dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Proses penyelesaian gedung bunga lalan ini, Tuhan terus menolong, memberkati panitia, menggerakkan kami semua untuk terus mengambil bahagian dalam proses penyelesaian, supaya pada saatnya nanti sungguh-sungguh dapat dituntaskan dengan baik, dan tempat ini menjadi takhta Allah, menjadi tempat di mana Tuhan terus dimuliakan, dan setiap orang yang masuk dalam ruangan ini, dalam gedung ini, boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, ini doa syukur kami, doa harapan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada yang disampaikan dari panitia Hari Raya Gerejawi. Silakan Pak. Selamat siang, anugerah Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu. Shalom.
Kikua te panitia Hari Raya Gerejawi untuk tahun ini dimulai dengan Jumat Agung dan Paskah. Kikua ken namintu banuan na anggota jemaat lan rantepo na dukui nasang salib menyala. Ya inilah dia. Dia te kipasiumpu perayaan Jumat Agung dan Paskah dan seterusnya. Ini salib ini cocok untuk semua kalender Gereja Toraja. Bisa menyala sepanjang tahun. Dan ini terbuat dari besi, kecuali kabelnya dan balonnya, itu bukan besi. Di kuami sipak kada-kada te panitia Hari Raya Gerejawi ta paden ni te ta pak pisanan ni lako kombongan den naupa ta tigega penanta sola nasang padukui jotok banua na siap tu panitia sola pemuda pasang ni jolu tok banuanta ke ta pasang ke ta pesan ni na ya tiyan nate di pasiumpu duka pembangunan gedung pelayanan ini. Kumakoyan na dendanana kemangkai perayaan Jumat Agung dan Paskah akan diperuntukkan juga untuk pembangunan gedung pelayanan ini. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan dengan menukar salib ini. Silakan Bapak Ibu. Ya para maju-maju sini. Oh ya ada di atas. Berapa? Bira. Ya. Berapa? Deraka mamali lampasi laum popes seng ite lampas tuka iseng nama adilo dipasangkan lah ko banua ke di kue ko pasangkan kambangan Jawa Banua. Adakah yang bisa? Ya, biayanya biaya pembuatan salib ini hanya 250.000. Pokok terserahlah ko Bapak Ibu mau memberi persembahan berapa? Iya, 2.500.000 dari Bapak Dr. Hendrik Sulo dengan Ibu Isma Pirade. 2.500.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, satu lagi. Aku pernah di bawah mati dukun di pasang dulu. Satu bisa apa? Kira. Saya mau. Bapak Ibu, salib menyala, memerangi kegelapan. Ya, yan na tae pa hindi te atu to temo bisa ki lapur bangmi tapi sanni apakah ko siapkan malam pasangi jolu to banuanta ke sabak ko ladito sokman namira ya kuma digaragan jolokan bela susi modolo to dako pernah dipesan ke dengki lama pesan. Kura sumanga uang pasak keki solanasang. Ya. Oh mendaftar komi, ya. Pak Pendeta mendaftar. Demo dapat kalau lana patomali lindo banua na polok banua.
kita bangkit berdiri, menjalani hidup anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita.
ku